perspektif hukum ketenagakerjaan. Seminar kita dengan topik kepailitan dan PKPU dalam perspektif hukum ketenagakerjaan itu menurut kami ya sangat penting untuk kita ikuti, bukan hanya untuk para praktisi kepailitan ya, tapi sangat penting diikuti oleh para pekerja maupun para serikat atau federasi pekerja supaya bisa mengetahui masalah-masalah yang sering muncul. Bapak Ibu sekalian, senang sekali siang hari ini bisa berbicara mengenai ketenagakerjaan. Banyak seminar kepailitan dan PKPU ya. Tapi seingat saya yang khusus membahas topik ketenagakerjaan ini baru yang pertama yang saya hadiri. Beberapa pengaturan yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh, kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit. Alasannya adalah demi kepentingan umum. Ya. Sebenarnya kalau kita bilang kejaksaan sebenarnya pihak yang tidak ada di dalam ya secara perdata ya, tapi diberikan amanat oleh undang-undang apabila berkaitan dengan kepentingan umum. Nah ini pernah terjadi, jarang sekali tapi pernah terjadi. Kemudian untuk debitor dengan bentuk tertentu, jenis usaha tertentu itu tidak boleh dimohonkan pailit. Ini Bapak Ibu sekalian, dari kita daftar sampai putus permohonan PKPU ada jangka waktu maksimal 20 hari. Jadi persidangannya ini lebih cepat ya. Tidak ada replik duplik ya. Nah, ini harus sudah siap. Karena kalau kita tidak siap atau tidak familiar dengan proses ini, kita bisa ketinggalan secara waktu. Dan bahkan ini bisa dalam 1 minggu kita bisa bersidang 2 kali ya. Kita harus siap. Yang lebih menarik lagi, kalau PKPU sukarela yang dilakukan oleh debitor sendiri, itu wajib putus dalam 3 hari. Sangat-sangat singkat. Mengapa berbeda pengaturannya? Karena kalau debitor yang mengajukan, Bapak Ibu sekalian, debitor kan yang paling tahu keadaan keuangannya, ya, dia paling tahu kemampuannya. Dia tinggal sampaikan ke pengadilan, saya punya kreditor, listnya ini, saya punya income atau pendapatan begini, dan saya sudah tahu bulan depan saya tidak mampu bayar. Jadi datanya, pembuktiannya sudah komplit kalau berasal dari debitor. Jadi dibutuhkan waktu hanya 3 hari. Namun pada prakteknya memang pengadilan yang kewalahan, dan 3 hari itu tidak cukup waktunya. Biasanya dia baru nunjuk didistribusikan ini perkara ke majelisnya, waktunya udah habis, gitu ya. Dibedakan antara upah buruh kemudian upah non upah kerja dan cuti tanggungan, kemudian lagi THR kerja adalah upah, kemudian non upah yang disebut pada saat bekerja, dan non upah setelah mereka bekerja, yaitu bersama. Nah, dalam KUHD ini tidak kemudian dalam KUHD ini lahirlah Undang-Undang 13 tahun 2003 kreditur, termasuk atas tagihan retribusi separatis kegiatan negara kantor. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran pada semua kreditur. Sedangkan hak-hak lainnya selain upah, non upah ini, hak-hak lainnya dari pekerja buruh, putusan hubungan kerja karena alasan pailit. Pekerja-pekerja tetap sekarang sudah ada kompensasi, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya seperti yang disebutkan oleh pembicara sebelumnya menjadi hak yang didahulukan pembayarannya atau preferen. Satu bulan wajib dibayar, boleh nggak? Kreditur rame-rame ajukan PKPU atau pailit kan? Itu konteks sebagai pekerja.
Pertanyaan saya Pak, karena kami di lapangan ngalamin ini soal pesangon bagi pekerja yang dalam proses PKPU tapi belum ada putusan PKPU. Karena di atas preferen itu kan ada ya hak istimewa, di atas istimewa itu adalah di atas preferen. Sebenarnya posisinya seperti apa? Dan saya menanya separatis dan preferen jangan dibikin ambigu lagi kita datang ke sini karena jelas di situ preferen. Tadi saya menanyakan posisinya di mana? Preferen apa separatis? Kalau separatis itu berarti ada komunikasi berjalan kita nggak tahu Pak. Konsep yang diterapkan dalam kepailitan itu apa? Karena selama ini yang kami tahu adalah DPT kami sebagai preferen segini total. Tidak ada klasifikasi. Karena berdasarkan konkuren atau separatis tadi sepertinya akan mempengaruhi waktu pembayaran kelihatannya. Ada yang diutamakan, ada yang nomor 2 dan segini. Tapi sampai hari ini kami di Buruh hanya mengenal preferen saja. Kalau laku, puji Tuhan alhamdulillah dibayar. Kalau tidak laku ya zero. Pertanyaan saya adalah ketika misal kita ambil contoh ketika Batavia dinyatakan pilot, itu bagaimana nasib pekerja Cicit dan anak outsourcing itu? KPU kan tidak ada pesangon, mereka tetap bekerja. Tapi kalau pilot pasti PHK. Nah itu, kalau sudah ada putusan pilot, maka ada ketentuan mengenai hak-hak pekerja. Itu Pak. Jadi kalau hemat saya tergantung Bapak mau milih. Kalau memilih apakah mau pakai mekanisme di dalam undang-undang PKPU atau kepalitan atau pakai mekanisme undang-undang nomor 2. Jadi asumsinya adalah pada saat proses PKPU berjalan terjadi PHK dan bukan pesangon. Akan tetapi proses PKPU-nya sendiri belum sampai di ujung ya Pak, belum ada kepastian damai atau tidak. Maka kesepakatan pesangon yang dicapai dalam proses PKPU ini pembayarannya memang masih menunggu putusan PKPU. Karena PKPU itu penundaan kewajiban membayar utang. Selama proses PKPU selama katakanlah maksimal 270 hari, itu ada namanya masa stay, ya. Pembayaran juga ditunda, standstill semua. Eksekusi sita ditunda, pembayaran kepada para kreditur juga ditunda selama 270 hari, ya, selama proses PKPU. Begitu PKPU selesai, maka kesepakatan pesangon itu bisa dibayarkan oleh company. Yang kedua, kreditur yang tidak mendaftarkan atau tidak mencatatkan tagihan. Baik, secara hukum tagihannya tidak hilang, ya. Bahwa perdata kita mengatur tagihan hilang itu karena apa? Ada peraturannya, ada pengaturannya. Akan tetapi Pak, kreditor tersebut tidak bisa berpartisipasi dalam proses kepilitan atau PKPU. Contoh, dia tidak bisa hadir sebagai kreditor, dia tidak bisa keberatan, dia tidak bisa memberikan hak suara dalam voting, dia tidak bisa mengajukan gugatan selaku kreditor, dan
dia tidak bisa mendapatkan hak dari hasil jual aset, Pak. Ya, secara teori haknya tidak hilang, tetapi dia tidak bisa berpartisipasi. Lalu dalam contoh seperti apa haknya masih bisa dapat? Dalam hal kalau kurator sudah bagi masih ada sisa, Pak. Ini baru boleh dia dapat. Ya, jadi secara sederhana kreditor itu kita bagi menjadi 3. Ya, saya bagi menjadi 3 dulu. Secara sederhana ada 3, mulai dari yang paling atas adalah separatis, di bawahnya adalah preferen, di bawahnya lagi adalah korporat. Ya, ada 3 ini. Separatis itu apa? Separatis itu adalah kreditor yang seolah-olah tidak terikut dalam proses kepayutan. Kenapa dia seolah-olah tidak ikut? Karena dia punya jaminan tersendiri. Ya, ada aset yang sudah jaminan untuk dia sendiri. Makanya yang disebut dengan separatis itu harus punya jaminan kebendaan. Kita mengenal 5 jaminan kebendaan. Ada hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotek, resi gudang. Artinya apa? Dia bisa ambil ini untuk pembayaran utangnya, gitu ya. Nah, dari 3 yang awal yang saya sebut tadi Bu, yang 3 yang klasik ini, dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi itu, ya Mahkamah Konstitusi sekarang kita akui sebagai pembuat undang-undang juga. Dia bisa menafsirkan sepanjang artinya demikian, ini berlaku. Kalau tidak diartikan demikian, tidak berlaku. Nah, coba ya kita masuk ke hierarki tadi. Biar selesai dari forum ini ada kepastian gitu ya Bu ya, biar ada kejelasan, benar Bu. Nah baik, jadi Bu yang awalnya tadi itu cuma ada posisi nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Awalnya nomor 2, nomor 4, nomor 5. Nomor 1 dan 3 itu lahir karena uji kepada pasal 95 di MK. Nah, MK menafsirkan bahwa ada satu tagihan yang tadinya Bu, yang tadinya itu di nomor 4, ya. Ada satu tagihan yang tadinya di nomor 4 menjadi nomor 1 yang paling atas, bahkan di atas separatis. Tadinya nomor 4 jelas ya Bu, di bawah separatis ya. Ini asal dari mana? Asal dari 1134 KUH Perdata. Ya, separatis lebih tinggi dari preferen, kecuali ada undang-undang mengatakan sebaliknya. Nah kita ketemu 1 Bu yang mengatakan sebaliknya. Apa itu? Upah terutang. Penyebutannya bukan separatis atau preferen, karena ini unprecedented, belum pernah ada sebelumnya Bu pengelompokan ini. Kita sebut aja dia upah terutang, upah tertunggal, unpaid salary. Yaitu apa? Ibu sudah bekerja, bapak sudah bekerja, sudah mengeluarkan keringat, belum dibayar. Ini posisinya paling tinggi. Karetnya 2, pedas di atas separatis. Itu saya sebut tadi, ya. Jadi posisi khusus untuk yang ini, pembuat undang-undang dalam hal ini adalah Hakim Mahkamah Konstitusi sudah menempatkan sangat-sangat layak. Udah gak ada lagi di atas ini. Pajak aja kalah, bank kalah, apalagi yang di atas ini gak ada. Jadi posisinya paling atas Bu, upah terutang. Ya, jadi dia sebenarnya preferen dicungkil oleh undang-undang ditaruh sebagai upah terutang. Lalu bagaimana dengan hak buruh lainnya? Di pasal 95 itu ada diatur hak buruh lainnya. Di slide tadi juga ada pengertian hak buruh lainnya apa, gitu ya. Nah ini contoh hak buruh lainnya ya. Sama upah lembur, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Coba balik lagi ke slide. Nah, tadinya Bu sama dengan upah tertunggal. Tadinya ini ada di nomor 4. Ya, tadinya ada di nomor 4. Dia buat pengertian baru, naik dia ke nomor 3. Karena di nomor 4 itu ada pajak juga Bu. Ya, utang pajak itu nomor 4. Jadi Ibu masih berantem sama pajak di situ. Ya, nah dinaikkan ke nomor 3 ada namanya hak buruh lainnya. Ini posisinya sudah 1 derajat lebih tinggi daripada pajak atau kreditor preferen lainnya. Tapi penyebutannya tetap preferen, tapi dia di atas. Sudah diberi derajat lebih tinggi.
Dan upah terutang posisinya paling tinggi Bu. Ini nggak ada lawan ini, ya. Di atas ini udah nggak ada lagi. Istimewa dari istimewa bahasanya, atau ya sangat superior. Apa saja kalah, bank kalah, pajak kalah, tagihan apa saja kalah, ya. Jadi posisinya Bu, nanti Ibu akan menemui di lapangan. Ini yang jadi pegangan Bu. Kalau Ibu berhadapan dengan kurator API, kurator yang anggota API sudah pasti pegangannya, panduannya seperti ini, ya. Ini materi yang harus dikuasai oleh setiap anggota API bahkan sebelum dia lulus. Jadi kurang lebih seperti ini. Memang nanti Bu, di lapangan itu ada hal teknis terjadi. Baik, acara seminar API yang digalang oleh bidang sosial dan pengabdian masyarakat telah dilaksanakan pada hari ini, yang seminarnya dengan topik kepailitan dan PKPU dalam perspektif hukum ketenagakerjaan telah kita langsungkan tadi. Kita lihat tadi sungguh banyak ya yang tertarik dan menarik, dan banyak sekali yang menanyakan tentang proses-proses hak-hak daripada kreditur preferen para tenaga kerja yang selama ini banyak berkecimpung di dalam kepailitan, dan juga tadi diikuti juga oleh para anggota API ya, sehingga tadi sungguh menarik. Dengan seminar ini tadi alhamdulillah sudah tercerahkan banyak hal, misalnya tentang urutan kreditur, urutan pembayaran kepada siapa saja sejak sebelum maupun pasca putusan MK. Nah, dengan adanya jawaban dari para narasumber tadi, kita merasa hal-hal yang selama ini masih mungkin dirasa sebagian orang masih abu-abu atau grey sekarang menjadi jelas. Dan panitia ngumpul dulu ya. Apresiasi juga kepada para panitia ya, khususnya bidang sosial dan pengabdian masyarakat yang telah bekerja keras menyelenggarakan seminar yang sangat bermanfaat ini. Sekali lagi, API mengabdi. Terima kasih. Ya, selamat sore. Pada hari ini senang sekali acara seminar dengan topik PKPU Pilot dalam perspektif ketenagakerjaan telah berlangsung dengan baik di Hotel Sahid. Dihadiri tidak kurang lebih dari 100 orang peserta, para narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, peserta juga yang antusias dalam bertanya dan berdiskusi. Ini menunjukkan AKPI peduli, AKPI melalui bidang sosial dan hubungan masyarakat peduli dengan posisi dari para pekerja dan mengabdi kepada masyarakat dengan mengeksekusi program ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai guru besar ketenagakerjaan sangat apresiasi sekali terhadap acara seminar tentang PKPU maupun kepailitan ini, terutama para pesertanya adalah dari serikat buruh yang seharusnya mendapatkan masukan atau dari para kurator untuk bagaimana mereka harus bersikap. Mereka harus bersikap mengikuti kurator, artinya membantu kurator di dalam pembagian harta kekayaan yang dipilotkan itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke ya, terima kasih. Saya merasa bangga dan juga dari bidang Sospekmas memberikan kontribusi, yaitu salah satunya untuk melaksanakan program AKPI Mengabdi, yang mana untuk menyelenggarakan untuk tema hari ini adalah seminar mengenai kepailitan dan PKPU dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, yang salah satunya adalah program kerja dari bidang Sospekmas, yaitu AKPI Mengabdi, untuk memberikan sosialisasi dan juga pembelajaran kepada khususnya buruh
yang mana menurut kami dalam praktek sekarang memang terkait edukasi dan pembelajaran mengenai KPU dan kepailitan khususnya bagi buruh itu masih kurang. Sehingga menurut saya selaku Ketua Bidang Sospengmas, semoga acara seminar ini memberikan masukan dan juga pengetahuan yang lebih dalam khususnya bagi buruh dan serikat buruh sendiri untuk menghadapi kedepannya apabila dari anggota serikatnya ataupun juga perusahaan yang sedang mengalami kepailitan dan PKPU. Sehingga menurut kami fungsi dari peranan AKPI sendiri tidak hanya sebagai organisasi kurator dan pengurus, tapi juga bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat luas. Itu sekiranya pesan dari saya. Terima kasih dan juga saya sangat bangga dan juga khususnya berterima kasih kepada teman-teman dari anggota AKPI khususnya bidang Sospengmas dan juga dibantu oleh angkatan AKPI dari 30 agar terselenggaranya acara ini hingga sukses. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa mengadakan seminar kepailitan dan PKPU dalam perspektif hukum tenaga kerja. Senang sekali dapat bekerjasama dengan teman-teman panitia dari bidang Sospengmas dan juga dari AKPI 30, semua bersinergi sehingga acara ini dapat berjalan lancar dan terlaksana dengan sukses. Dan juga ternyata feedback dari undangan itu sangat-sangat bagus, antusiasme dari peserta juga terlihat dari suasana diskusi, tanya jawab yang sangat hidup antara pemateri dengan peserta. Ya, kita berharap juga dengan terlaksananya seminar hari ini dapat memberikan manfaat bagi semua sebagaimana tujuan dari bidang sosial dan masyarakat, bahwa AKPI itu tidak hanya berdampak untuk anggota saja namun juga berdampak untuk masyarakat luas. Terima kasih. Ya, tanggapan saya atau kami dari buruh khususnya dari Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia terkait agenda hari ini yang dilaksanakan oleh AKPI, ya kami mengapresiasi dan secara khusus mengatakan terima kasih lah untuk AKPI yang sudah melibatkan kami kaum buruh, khususnya dalam hal ini mengundang kami KSBC, Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia. Kami hari ini mengirimkan 10 orang perwakilan dari federasi-federasi yang tergabung dalam KSBC untuk mengikuti kegiatan hari ini. Ya, hari ini cukup baik, cukup bagus, menambah perbendaharaan pengetahuan kami tentang PKPU maupun PAILIT. Kita tahu bahwa PKPU dan PAILIT rentan sekali atau dekat sekali urusannya atau persoalan ini dengan kaum buruh. Ya, apalagi pasca COVID kemarin, di mana perusahaan-perusahaan banyak sekali mengalami PAILIT ataupun yang di PKPU-kan, dan buruh tentu menjadi satu kesatuan yang menjadi korban dari kondisi ketika perusahaan itu PAILIT. Dan hari ini kita mendapatkan pembelajaran, pencerahan atau juga penambah pengetahuan kita tentang undang-undang kepailitan. Ya, saya Erna, perwakilan dari GSBI. Tentunya kami memberikan satu apresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada AKPI yang sudah melibatkan kami di dalam acara seminar. Dan ini acara seminar yang sangat penting buat kami karena ini adalah satu kali pertama buruh dilibatkan dalam seminar-seminar mengenai kepailitan. Dan kami berharap ke depan AKPI tidak hanya berhenti dalam satu kali membuat forum-forum seperti ini, tapi harus diturunkan sampai tingkat-tingkatan bawah. Karena menghadapi undang-undang Omnibus Law hari ini adalah tantangan besar buat kelas buruh, dan kami tentu sangat berharap ke depannya AKPI terus menjalankan seminar-seminar seperti ini baik di tingkatan nasional maupun di tingkatan bawah. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.